Halo semuanya, selamat datang di Calon Psikolog. Kali ini kita akan membahas mengenai apa sih definisi psikologi kognitif. Ketika kita membaca dan berpikir mengenai pertanyaan, apakah definisi psikologi kognitif itu? Di sini, Anda sedang melibatkan kognisi Anda. Psikologi kognitif membahas persepsi terhadap informasi itu ketika Anda membaca pertanyaan. Kemudian, membahas pemahaman terhadap informasi. Ini ketika Anda memahami inti pertanyaan tersebut. Kemudian, membahas alur pikiran. Ini di saat Anda menentukan apakah Anda mengetahui jawaban atau tidak. Dan membahas formulasi dan produksi jawaban Anda. Ini di saat Anda mungkin akhirnya menjawab. Psikologi kognitif adalah ilmu yang menyelidiki pola pikir manusia. Atau Anda dapat pula menjawab, saya tidak tahu. Psikologi kognitif dapat pula dipandang sebagai studi terhadap proses-proses yang melandasi dinamika mental. Sesungguhnya, psikologi kognitif meliputi segala hal yang kita lakukan. Cara mudah bagi kita untuk mendapatkan perspektif mengenai apa itu psikologi kognitif adalah dengan menyelidiki sebuah profesi yang membutuhkan kerja keras kognitif. Dalam hal ini, pengontrolan lalu lintas udara atau ATC, Air Traffic Control. Pengontrol lalu lintas udara bertanggung jawab terhadap keselamatan seluruh penumpang pesawat termasuk pilot, dan mereka mengatur pergerakan lalu lintas penerbangan agar setiap pesawat terbang dalam jarak yang aman satu dengan yang lain. Mungkin ini kedengar mudah, tapi sesungguhnya sangatlah sulit. Pekerjaan tersebut menggabungkan jam-jam yang membosankan dengan saat-saat penuh teror yang bisa terjadi kapan saja. Dengarlah penuturan seorang petugas pengontrol lalu lintas udara ini. Tugas kami seperti memainkan peran catur 3 dimensi. Anda harus bisa berkonsentrasi pada beberapa hal secara bersamaan dan harus mampu memvisualisasikan pesawat terbang yang Anda pandu. Sebagai contoh, ada sebuah pesawat yang terbang di ketinggian tertentu 15 mil dari bandara, dan ada sebuah pesawat lagi yang berada di posisi 20 mil dari bandara dari arah yang berlainan. Pada saat yang sama, ada sebuah pesawat hendak lepas landas dari bandara. Anda duduk dan berpikir, apa ya yang harus dilakukan? Anda harus membuat keputusan cepat, dan itu poinnya. Anda harus terus-menerus mengumpulkan informasi terbaru, dan Anda harus mengetahui apa yang terjadi setiap menitnya, setiap detiknya. Kuncinya adalah berpikir cepat dan berkomunikasi dengan jelas. Ada banyak sekali tekanan, dan konsekuensinya bisa berupa malapetaka. Bagaimanakah seorang psikologi kognitif memandang prosesi pengontrolan lalu lintas udara? Seorang psikologi kognitif akan membagi profesi pengontrol lalu lintas udara menjadi beberapa tugas yang terpisah, sesuai proses kognitifnya masing-masing. Sebagai contoh, sebuah pembagian mungkin terdiri dari beberapa proses. Yang pertama, input eksternal, berupa laporan cuaca, informasi yang ditampilkan di layar radar dan kontak radio dengan pilot. Kemudian yang kedua, atensi selektif dan persepsi dari input eksternal. Yang ketiga, pembentukan representasi internal yang disimpan dalam memori. Kemudian yang keempat, pengambilan keputusan dan perencanaan. Dan yang akhirnya, yang kelima, pengambilan tindakan seperti mengetik atau berkomunikasi dengan pilot. Petugas pengontrol lalu lintas udara dipilih berdasarkan kemampuan kognitif mereka. Namun, sesungguhnya segala jenis pekerjaan dan aktivitas apapun dilandasi oleh proses kognitif yang besar. Kemudian, untuk lebih memahami apa sih sebenarnya definisi proses kognitif itu, di sini ada tokoh bernama Edward J. Tolman. Pada tahun 1932, beberapa tahun sebelum kebangkitan revolusi kognitif dalam psikologi, seorang biovirus dari Universitas California di Berkeley bernama Edward Tolman menerbitkan bukunya Pervasive Behavior in Animal and Man dalam karyanya yang berpandangan jauh ke depan. Tolman mengamati bahwa tikus yang ditempatkan dalam labirin atau maze tampaknya memahami arsitektur labirin itu.
Alih-alih hanya belajar dari stimulus respon, Toulmin melaksanakan sejumlah eksperimen yang mengagumkan, di mana ia melatih seekor tikus untuk menemukan makanan yang terletak dalam satu lorong yang berkelok-kelok. Ketika tikus itu ditempatkan dalam sebuah labirin baru yang mirip dengan labirin pertama, namun memiliki beberapa jalur alternatif menuju makanan. Tikus itu dapat memilih jalur lain menuju makanan, alih-alih mengikuti jalur lama. Dengan kata lain, alih-alih sekedar belajar cara memperoleh makanan, tikus itu mampu memperoleh lokasi relatif makanan dan menggunakan jalur alternatif, jalur baru tanpa latihan. Toulmin memberikan interpretasi bahwa tikus itu secara bertahap mengembangkan gambaran terhadap lingkungannya yang digunakan untuk menemukan sasaran. Gambaran ini disebut peta kognitif. Tikus-tikus dalam eksperimen Toulmin menunjukkan peta kognitif dengan mencapai sasaran atau makanan dari posisi yang berbeda-beda dalam labirin yang sama. Kemudian, psikologi kognitif adalah ilmu yang mengenai pemrosesan informasi. Ketika kita mengatakan bahwa psikologi kognitif adalah ilmu mengenai pemrosesan informasi, yang kita maksud adalah bahwa psikologi kognitif berkaitan dengan cara kita memperoleh dan memproses informasi mengenai dunia. Cara informasi tersebut disimpan dan diproses oleh otak. Cara kita menyelesaikan masalah, berpikir, dan menyusun bahasa, dan bagaimana proses-proses ini ditampilkan dalam perilaku yang dapat diamati. Kemudian, psikologi kognitif mencakup keseluruhan proses psikologis, dari sensasi ke persepsi, pengenalan pola, atensi, kesadaran, belajar, memori, formasi konsep, berpikir, imajinasi, bahasa, kecerdasan, emosi, dan bagaimana keseluruhan hal tersebut berubah sepanjang hidup terkait perkembangan manusia dan bersilangan dengan berbagai bidang perilaku yang beragam. Daftar ini dapat dikatakan panjang sebab lingkup psikologi kognitif sangatlah luas. Mungkin sekian yang dapat disampaikan. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat.